Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Devi dalam prakarya kelas 8 semester 2. Pada kali ini kita akan membahas pengolahan dan proses produksi kerajinan bahan limbah keras, khususnya yakni limbah keras organik atau limbah yang berasal dari alam sekitar. Pengolahan bahan limbah keras. Secara umum, pengolahan untuk masing-masing limbah, baik limbah keras organik ataupun limbah keras anorganik, sama, yakni bisa secara manual ataupun dengan menggunakan mesin. Proses pengolahan sederhana yang dapat dilakukan untuk bahan limbah keras. Yang pertama adalah pemilahan bahan limbah, pembersihan limbah, pengeringan, pewarnaan, pengeringan setelah pewarnaan, dan yang terakhir adalah penghalusan bahan agar siap pakai. Proses produksi kerajinan bahan limbah keras. Setiap daerah memiliki ciri khas kerajinan yang menjadi keunggulan daerahnya masing-masing. Hal ini tentu dikarenakan sumber daya limbah keras organik dan anorganik dari masing-masing daerah berbeda dan tidak sama. Pengelolaan hasil limbah keras dilihat dari kondisi wilayahnya. Yang pertama adalah daerah pesisir pantai atau laut. Limbah keras organik berupa cangkang kerang, tempurung kelapa, sisik ikan, dan tulang ikan. Daerah pegunungan, limbah keras organik berupa limbah kayu pinus, kayu abasia, dan kayu kamper. Limbah keras organik daerah pertanian berupa tulang-tulang hewan ternak seperti tulang sapi, tulang kerbau, tulang kambing, tulang ayam, serta tulang ikan. Daerah perkotaan, limbah keras berupa pecahan kaca, pecahan keramik, potongan logam, dan aneka bekas perabot rumah tangga. Proses produksi kerajinan limbah keras organik. Yang pertama adalah kerajinan limbah cangkang kerang. Proses pengolahan cangkang kerang setelah diambil dari pantai adalah cangkang kerang dipilih sesuai ukuran dan bentuknya. Kemudian cangkang kerang dicuci dengan menggunakan air mengalir dan direndam dalam larutan natrium soda. Tujuannya adalah agar sisa-sisa daging cangkang kerang dan kotoran serta bau yang ada di dalam cangkang kerang dapat larut dan hilang. Kemudian cangkang kerang dikeringkan dengan pengering, tidak menggunakan sinar matahari langsung. Hal ini agar kualitas cangkang kerang tetap terjaga baik. Selanjutnya adalah persiapan bahan baku cangkang kerang dengan cara dikikir, diamplas, ataupun dipotong sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Kemudian cangkang kerang siap dibuat produk kerajinan sesuai dengan desain yang telah dibuat. Bahan pembuatan kerajinan cangkang kerang. Bahan baku berupa cangkang kerang darah, cangkang kerang hijau, dan cangkang kerang lokan. Kemudian bahan tambahan bisa berupa perak, manik-manik, mata-mataan, ataupun yang lain. Kemudian alat pembuatan kerajinan cangkang kerang. Yang pertama adalah amplas, kikir, dan lem tembak. Bisa juga dengan menggunakan mesin gerinda untuk lebih memperhalus. Produk kerajinan dari limbah cangkang kerang contohnya adalah sebagai ditunjukkan gambar. Kemudian proses pembuatan kerajinan dari limbah cangkang kerang. Contohnya adalah gantungan kunci. Yang pertama, pilih cangkang kerang yang akan digunakan. Beri lem untuk
Rekatkan cangkang kerang. Tempelkan cangkang kerang satu persatu. Kemudian boneka kerang sudah jadi. Yang terakhir, tempelkan gantungan kunci di bagian atas dengan cara dilubangi terlebih dahulu. Yang kedua adalah kerajinan limbah sisik ikan. Cara mengolah sisik ikan menjadi bahan baku kerajinan limbah sisik ikan. Yang pertama adalah sisik ikan direndam selama 2 jam dengan air deterjen dan dibilas dengan air bersih sebanyak 3 kali hingga benar-benar bersih dari deterjen. Kemudian rendam kembali sisik-sisik ikan dengan campuran air jeruk nipis dan air selama 2 jam agar bau amisnya hilang. Yang ketiga adalah pisahkan sisik ikan sesuai ukuran dan ketebalan dan tiriskan dengan saringan. Pemberian warna pada sisik ikan diperlukan kehati-hatian. Rebuslah air hingga hangat dengan ditambahkan larutan benzoat sebagai pengawet. Kemudian masukkan pewarna one-take atau cat tekstil pada panci dan masukkan pula sisik-sisik ikannya. Yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai air menjadi mendidih, karena sisik ikan akan menjadi matang dan menempel satu sama lain. Matikan kompor dan biarkan sisik-sisik ikan terendam cat warna selama 20 menit. Kemudian tiriskan sisik-sisik ikan dan keringkan dengan cara diangin-anginkan agar permukaan tidak melengkung. Bahan pembuatan kerajinan dari limbah sisik ikan. Cangkang kerang, kemudian pewarna, jeruk nipis, semprot clear, natrium benzoat untuk pengawet, peniti bros, dan kawat anting-anting. Alat pembuatan kerajinan limbah sisik ikan. Yang pertama adalah tang lancip, panci, spatula, dan juga kompor. Contoh produk kerajinan dari bahan limbah sisik ikan. Contohnya adalah anting-anting, senda, dan juga kalung. Proses pembuatan kerajinan dari bahan limbah sisik ikan. Sisik ikan diwarnai terlebih dahulu. Kemudian beri lem tembak untuk merekatkan sisik ikan. Tempelkan satu persatu sisik ikan sebagai kelopak bunga. Kemudian bunga-bunga sisik ikan sudah jadi. Beri lem pada bagian belakang untuk menempelkan pada sirkam atau sisir. Sirkam dengan hiasan bunga dari limbah sisik ikan sudah selesai. Limbah organik selanjutnya adalah limbah tulang ikan. Pengolahan tulang ikan. Yang pertama adalah dicuci bersih. Kemudian dijemur matahari langsung. Pisahkan bagian-bagian yang berpotensi untuk dijadikan produk kerajinan yang sesuai. Kemudian diberi warna dengan menggunakan pewarna semprot agar warnanya bisa merata. Bahan pembuatan produk kerajinan dari limbah tulang ikan. Yang pertama adalah tulang ikan, lem power, dan pewarna semprot atau pilok. Alat pembuatan kerajinan limbah tulang ikan. Yang pertama adalah amplas, gergaji, lem tembak, dan juga mesin gerinda. Produk kerajinan dari limbah tulang ikan. Contohnya bisa dilihat di gambar. Pajangan berupa kuda laut, kemudian kepiting, naga bisa juga dibentuk untuk menjadi gelang. Proses pembuatan kerajinan dari limbah tulang ikan. Yang pertama adalah pilih tulang
tusuk ikan yang masih bagus. Kemudian potong menjadi kecil-kecil mengikuti ruasnya. Tulang yang besar bisa digunakan untuk liantin kalung. Susun dengan rincian dengan seutas tali kulit. Kemudian ikat tali membentuk simpul pada ujung tali kanan dan kiri. Kalung sudah jadi dan dapat dibuat lebih panjang atau pendek sesuai dengan keinginan. Limbah organik yang terakhir adalah limbah tempurung kelapa. Bahan pembuatan kerajinan dari tempurung kelapa. Yang pertama adalah tempurung kelapa, lem putih, politur, kemudian dempul. Alat pembuatan kerajinan dari tempurung kelapa. Yang pertama adalah amplas, kemudian gergaji besi. Contoh produk kerajinan dari limbah tempurung kelapa, yakni bisa wadah sambal, kemudian jadi ikat pinggang, sandal selop dan tas, dan juga sendok sayur. Proses kerajinan dari limbah tempurung kelapa. Pertama, tempurung kelapa dipotong-potong sesuai pola yang sudah dibuat. Haluskan setiap potongan dengan gerinda. Beri lapisan vernis dan dijemur hingga kering. Beri lubang dan sematkan besi gantungan kunci. Nah, demikian pembahasan kali ini tentang alat dan proses pembuatan dari limbah keras organik. Untuk selanjutnya nanti pembahasan tentang proses dan cara pembuatan limbah keras anorganik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.